Shalom Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya? Semuanya sehat? Amin. Bisa dilewati, puji Tuhan. Kita akan melanjutkan pembahasan kita masih dalam tema besar monoteisme. Ini memasuki bagian yang ketujuh. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Bapak Ibu, saudara-saudaraku, perjalanan ini berat dan panjang. Sebab apa yang telah terbangun selama berabad-abad tentu tidak mudah untuk menawarkan antitesenya. Juga secara individu dari kecil, sejak kanak-kanak sudah memiliki pandangan, sudah memiliki premis, tidak mudah untuk diubah. Saya menemukan satu hal, bagaimana penjelasan buku-buku mengenai keberadaan Allah tersebut begitu akademis, begitu sistematis, dan kelihatannya begitu detail. Tetapi ada hal-hal yang menjadi kunci, tidak dipahami atau terlewatkan. Itulah yang tadi saya katakan perjalanan kita berat. Bagaimana membongkar kesalahan atau ketidaktepatan itu. Karena buku-buku yang disusun begitu nampak akademis, begitu filosofis, begitu argumentatif, dan sepertinya detail. Tetapi saya melihat ketidakjujuran. Ketidakjujuran. Ini bukan karena saya memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi saya melihat ketidakjujuran di situ. Sehingga untuk menunjukkan ketidakjujuran ini memerlukan waktu yang panjang. Misalnya kalau ada satu pernyataan bahwa Allah dan Yesus itu satu hakikat. Lalu dalam kurung Yohanes pasal 10 ayat 30. Padahal maksudnya itu bukan satu hakikat di situ. Misalnya itu. Dan masih banyak lagi, saudara. Dan masih banyak lagi. Saya mengerti kalau Bapak Ibu belum memiliki gambaran yang utuh, juga para mahasiswa. Karena saya belum selesai. Lagi pula saudara, buku Logos belum rilis. Tapi tadi saya sudah kepikir untuk mulai merilis dan Pak Yehuda paling bertanggung jawab sebagai Ketua Departemen Pengajaran GSKI untuk merilis ini. Saya juga telah bicara dengan Pak Michael, Stephen, Erastus. Bagaimana buku-buku saya bisa dibaca oleh semua orang tanpa membeli. Jadi saya ingin punya aplikasi semacam perpustakaan. Dan orang bisa masuk perpustakaan itu membaca buku saya. Baik yang tertulis maupun yang dibaca. Itu introduksi saya, saudara. Dan hari ini kita membahas Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Ya. Oke Pak, mari dibaca. Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Bagaimana kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang kepada yang lain, atau kamu yang mencari hormat seorang daripada yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Pasti penting hal ini sehingga yang mulia Tuhan Yesus menyebut kata esa. Menyinggung mengenai keberadaan Allah yang esa. Dari pernyataan Yesus ini diperoleh kebenaran bahwa kalau seseorang masih mencari hormat
seorang kepada yang lain, masih mencari dan menerima hormat seorang kepada yang lain, dan tidak mencari hormat dari Allah yang esa, maka ia tidak dapat percaya kepada Yesus. Kalau orang masih mencari hormat satu dengan yang lain, mencari hormat dari manusia, dia pasti tidak mencari hormat dari Allah yang esa. Ya, maksudnya dia tidak dapat percaya kepada Yesus. Kalau masih mencari hormat tidak bisa percaya. Apa hubungannya ya? Kalau membaca sekilas kita bisa bingung apa hubungannya mencari hormat satu dengan yang lain dengan percaya kepada Allah yang esa. Kamu tak dapat percaya kalau kamu masih mencari hormat satu dengan yang lain dan tidak mencari hormat dari Allah yang esa. Maksudnya tidak percaya itu apa, saudara? Harus membaca Yohanes 5 ayat 43. Saudara, kita itu bukan hanya memungut ayat parsial sana sini. Setiap kali kita mengambil satu ayat, kita terus merembet ke ayat sebelum dan sesudahnya. Selalu begitu ya Pak ya. Dan ternyata banyak rahasia yang mau disingkapkan lewat koneksi relasi ayat yang kita bidik dengan ayat sebelum dan sesudahnya. Termasuk Yohanes 5:44. Jadi judulnya ini monoteisme berdasarkan Yohanes 5:44. Nanti monoteisme berdasarkan 1 Korintus 8 ayat 6. Monoteisme berdasarkan Markus 12 dan seterusnya. Maka perjalanan kita panjang. Karena ayat-ayat ini memang digunakan oleh kelompok Trinitarian sebagai landasannya. Ya, oke, teruskan. Yohanes 5 ayat 43. Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Saudara perhatikan ya. Saya bukan hanya mengajarkan doktrin dan saya harap di setiap pembahasan ada implementasinya untuk kehidupan konkret kita. Tokoh-tokoh agama Yahudi pada waktu itu tidak percaya dan tidak menerima Yesus datang dari Allah. Artinya mereka tidak percaya Yesus datang dari Allah Elohim, Yod-He-Waw-He, Elohim Yahweh. Sebab mereka memandang bahwa Yesus adalah anak Yusuf dan Maria bukan berasal dari Allah. Nah, selain itu, yang penting digarisbawahi, selain itu, mereka tidak ingin pengaruh dan reputasi mereka selaku tokoh-tokoh agama menjadi turun. Sebab kalau Yesus diakui sebagai datang dari Allah, maka masyarakat Yahudi bisa lebih menghormati Yesus dari mereka. Dan ini kan sudah terjadi, saudara, pada waktu itu tarik-menarik pengaruh. Ya. Tokoh-tokoh agama Yahudi tersebut memang gila hormat. Ya, kalau Yesus mengatakan dalam bagian lain di Injil, mereka mau duduk di depan supaya dihormati, sembayang di perempatan-perempatan jalan supaya dihormati atau mendapatkan pujian. Memang mereka gila hormat sehingga tidak mau percaya bahwa Yesus berasal dari Allah demi memperoleh kehormatan manusia bukan dari Allah yang esa. Jadi mereka terancam dengan kehadiran Yesus ini, saudara. Nah, kasus ini bertolak belakang dengan kasus kebanyakan orang Kristen hari ini. Tetapi sama-sama melesetnya atau bersikap tidak patut terhadap Tuhan. Kalau orang-orang Yahudi menolak Yesus berasal dari Allah, tetapi orang-orang Kristen hari ini malahan meyakini bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri. Masih bersama saya? Kemarin juga saya bicara soal kebalikan itu ya. Kebablasan. Di aspek lain. Padahal Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa ia datang dalam nama Bapa. Tadi begitu ya ayatnya. Kalau orang datang dalam namanya sendiri diterima. Ia datang dalam nama Bapa malah ditolak. Yesus tidak datang dalam namanya sendiri, saudara.
Kalau datang dengan namanya sendiri, Yesus tidak laku. Di mata orang Yahudi jelas anak Maria dan Yusuf. Kalau datang dalam nama Allah Bapa, nah ini ancaman. Padahal Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa ia tidak datang dalam namanya sendiri, itu kalimatnya. Ia datang dalam nama Bapa, ya kalimatnya. Yesus jelas-jelas menyatakan bahwa ia datang, maksudnya ya Pak ya, dalam nama Bapaknya itu Allah. Karena memandang bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri, maka dengan pemikiran ini berarti Yesus datang dalam, karena memandang bahwa Yesus adalah Yahweh sendiri, maka dengan pemikiran ini berarti Yesus datang dalam namanya sendiri. Betul maksudnya ya, oke. Saya membaca buku atau mendapat buku tebal ya, yang isinya semua nyerang saya. Ya. Yang saya bilang di dalamnya ada, lu gila Don gitu ya. Terus ada kata, saya hardik gitu. Saya hardik Erastus. Itu padahal yang nulis saya lihat juga nggak tahu gelarnya apa. Katanya cuma lulus SMA. Dan umurnya juga seperti seumur anak saya. Kok bisa ya bilang, aku hardik. Etikanya ini loh. Dan kata-kata yang tidak patut dalam buku itu. Tapi saya senang membacanya. Saya mau lihat kayak apa sih. Apa sih yang dipahami mereka. Tapi semua mereka menulis Yesus itu Yahweh sendiri. Buku setebal itu, Yesus itu Yahweh sendiri. Dari seluruh pandangan orang-orang tersebut. Yesus datang dalam nama Allah Bapa, bukan namanya sendiri. Kalau orang Yahudi tidak mau mengakui Yesus datang dalam nama Bapa. Tapi orang Kristen sekarang kebablasan. Yesus datang dalam namanya sendiri karena Yesus Yahweh itu. Kebanyakan teolog Kristen dengan dalih mengikuti bapak-bapak gereja. Mereka menempelkan Yesus pada Allah Elohim sebagai kesatuan. Sehingga menurut mereka Allah adalah satu kesatuan. Kebanyakan teolog Kristen ya, dengan dalih mengikuti bapak-bapak gereja. Padahal tidak semua bapak-bapak gereja sepaham dalam pandangan mengenai keberadaan Allah. Saya tidak ngerti kenapa ini bapak-bapak gereja, ini ajaran fundamental. Bapak gereja yang mana? Kalau hanya seorang Athanasius atau Tertullianus atau satu dua yang lain, jangan kau bilang bapak-bapak gereja, nanti muncul asumsi dalam pikiran jemaat seakan-akan semua sudah menyatu memandang Trinitarian satu paham. Padahal Tertullianus sendiri juga pandangannya tidak sama persis dengan yang lain. Dan pada zamannya Tertullianus juga sempat dipandang bidat atau sesat. Setahu saya Tertullianus juga tidak setuju Yesus disejajarkan dengan Allah Bapa. Nah, bapak-bapak gereja yang mana? Ya. Oke. Mereka menempelkan Yesus pada Allah sebagai kesatuan, sehingga menurut mereka Allah adalah suatu kesatuan. Mereka mengakui Allah itu esa, tetapi multi pribadi. Menurut pandangan mereka di dalam Allah ada beberapa pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ini pandangan saya juga dulu ya, sebagai Trinitarian. Namun demikian ironinya, ada di antara para Trinitarian tidak menerima dan tidak mengakui kalau dikatakan bahwa mereka mempercayai tiga Allah. Yesus ditempelkan menjadi kesatuan dengan Allah Bapa, Allah Anak, sebagai Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Tetapi tidak mengakui bahwa mereka percaya tiga Allah, mereka percaya satu Allah. Dasarnya atau alasannya bahwa tiga pribadi yaitu Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus memiliki hakikat yang sama. Istilah sangat populer menjadi dasar keyakinan mereka adalah tres personae
una substantia. Kalau teolog Kristen menyebutnya sebagai una substantia tres personae. Ini kalimat yang sakti ya. Kalimat sakti. Yang dulu juga menjadi jimat saya, saudara. Ya. 3 pribadi dalam satu substansi, substance. Ya. Atau ousia dalam bahasa Yunani. Dalam keesaan Allah diyakini oleh mereka terdapat 3 pribadi yang sederajat atau setara dari kekal. Jadi menurut mereka ketiga pribadi tersebut memiliki self-existence, artinya sama-sama ada dengan sendirinya tanpa kausalitas. Ya, 3-tiganya. Kalau tokoh-tokoh agama Yahudi tidak percaya bahwa Yesus berasal dari Elohim, tapi sebagian besar orang-orang Kristen sebaliknya. Mereka menyamakan Yesus dengan Elohim Yahweh, bahkan menyebut Yesus Yahweh sendiri. Nah, dari buku yang saya baca yang dengan judulnya begitu menghina saya sebenarnya judul itu. Ya. Judulnya saja menghina-menghina ya. Mereka mengatakan bahwa kalau Yesus tidak diakui sebagai Allah, itu sejajar dengan Yahweh, itu bukan Kristen. Jangan ngaku Kristen. Kayaknya nggak ada ayatnya. Kita disebut Kristen karena kita serupa dengan Kristus. Ya, saudara nggak perlu cari buku itu buku menurut saya tidak patut dibaca. Menurut saya ya menghina, ya, tapi tidak apa-apa. Penyimpangan ini tidak punya dasar penyimpangan itu maksudnya. Sebab kalau mereka menyamakan Yesus dengan Yahweh, maka berarti Yesus datang dengan namanya sendiri. Sedangkan tadi kita baca, aku datang dengan atau dalam nama Bapa. Bisa saja orang berkilah begini ya. Ya nama Bapa juga nama Yesus. Tapi faktanya Yesus diberi nama Bapa. Sosok juru selamat diberi nama Yesus. Kalau ia datang dengan nama Yesus, mungkin orang Yahudi tidak terlalu menolak. Ya namanya juga sama-sama cari nafkah lah. Nangkep maksudnya? Seperti juga nabi-nabi yang lain atau guru-guru yang lain datang dalam namanya atau mengajar. Tapi ini dalam nama Elohim Yahweh, ini Allah Israel. Ngaku-ngaku diutus. Siapa kamu? Jadi kalau orang menyamakan Yesus dengan Yahweh, Yesus tidak akan mengatakan aku datang dalam nama Bapa. Jadi kalau Yesus ya, datang dengan nama Bapa, ini berarti Yesus tidak berarti Yesus dibawahi oleh Allah, ya Pak. Tapi kalau Yesus datang dalam namanya sendiri, berarti tidak dibawahi oleh Allah. Sebab Yesus sederajat dan setara dengan Allah. Itulah sebabnya kelompok yang tidak setuju bahwa Yesus, kelompok yang menyatakan Yesus itu Yahweh sendiri, sangat resisten kalau memandang Yesus dalam subordinasi oleh Allah atau dibawahi oleh Allah. Kelompok yang mengajarkan Yesus tidak sederajat atau tidak setara dengan Allah akan sangat dicap bidat berat. Padahal Alkitab jelas mengemukakan bahwa Yesus datang bukan dalam namanya sendiri, tapi dalam nama Bapaknya. Nangkep Bapak Ibu? Kelihatannya kecil, sederhana, tapi berdampak. Yesus berkata, aku datang bukan dalam namaku sendiri, dalam nama Bapa. Berarti, kemudian kita akan membaca nanti. Yesus bukan Yahweh sendiri. Oh, silakan dibaca Pak. Kalau Yesus menyatakan datang dengan atau dalam nama Bapanya, berarti secara tidak langsung Yesus mengemukakan bahwa dirinya adalah utusan Bapa. Iya, kalau Pak Yehuda pergi ke suatu tempat, membawa dalam nama saya atas saya, atau dengan nama saya, ya dia bukan saya. Itu sih so clear gitu loh. Kok jadi rumit, kok jadi
ruwet jadi kompleks kayak benang kusut. Ini kenapa? Oke, teruskan. Sebagai utusan yang datang dari Bapa, tentu dirinya tidak sederajat atau setara dengan Bapa yang mengutusnya. Yesus menyatakan bahwa Bapa lebih besar dari dirinya. Lengkapnya dalam perikop Yohanes pasal 10 ayat 25 sampai 30. Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, Bukan dalam namaku, terus nama Bapa. dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Ada beberapa pelajaran rohani di dalam ayat-ayat ini. Tetapi terkait dengan monoteisme, saya melihat beberapa hal. Pertama, bahwa pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan adalah pekerjaan Bapa. Dirinya hanya pelaksana. Dirinya pelaksana. Maka Yesus berkata bahwa ia melakukan dalam nama Bapa. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan bisa menunjukkan siapa diri Yesus. Itu pekerjaan Bapa. Akan menunjukkan siapa diri Yesus. Dia bukan Bapa, dia pelaksana. Bapa adalah the owner, pemilik pekerjaan. Dalam perumpamaan pokok anggur yang benar, Bapa itu georgosnya, land worker. Yang kedua, bahwa domba-domba yang digembalakan bukanlah milik Yesus, tapi milik Bapa yang diserahkan kepada Yesus. Dengan demikian Yesus menjadi pelaksana penggembalaan yang Bapa percayakan. Ya, saya mengatakan Bapa Allah Israel itu gembala yang sejati. Orang marah. Gembala sejati Yesus, Pak. Ya sama-sama sejati. Tapi kalau Bapak tidak mengutus Yesus, Yesus bukan siapa-siapa. Karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, dia memberikan anaknya. Yesus tidak nyodorkan diri ke manusia atau terbang sendiri atau datang sendiri loh. Bapak yang memberikan. Kok berkata Bapak itu inisiator? Marah orang. Coba betapa bodohnya itu. Ya. Ketiga, karena Bapak yang memiliki domba-domba dan mempercayakannya kepada Yesus, maka Yesus mengaku bahwa Bapak lebih besar dari dirinya. Jangan kemana-mana, konteks. Strictly in konteks. Ini bicara mengenai domba. Bapak lebih besar karena pemilik. Dan pekerjaan itu yang memberi Bapak. Hal ini sangat jelas sebab Allah Bapa sang pemilik pekerjaan dan pemilik domba-domba yaitu umat pilihan. Adapun Yesus adalah pengelolanya. Katakan amin. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan. Kalau dikupas seperti ini kan terbuka pikiran. Tapi jemaat tidak tahu dan tidak mau dengar. Taunya sesat. Ini pekerjaan kuasa gelap, saudara. Oke. Keempat, dalam kaitannya dengan penggembalaan, Yesus menyatakan bahwa dirinya dan Bapa adalah satu. Ini tidak bicara mengenai apa-apa, mengenai penggembalaan. Strictly in context. Satu sebagai gembala. Jadi kata satu ini tidak boleh dibajak untuk menjadi landasan ajaran bahwa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus satu hakikat. Di situ nggak ada Roh Kudus. Ini kan sebenarnya penggelapan kebenaran. Sehingga monoteismenya tergelapkan. Menggelapkan kebenaran. Satu itu soal penggembalaan.
Kok bisa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus satu? Yesus berkata, Bapa dan aku satu. Ini kan penggembalaan, lagi pula tidak ada Roh Kudus di situ. Saya sudah menjelaskan Yohanes pasal 1 yang segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang jadi. Kalau hanya Logos yang menciptakan, lalu di mana Elohim? Lalu di mana Roh Kudus? Yang jelas pencipta itu tunggal. Itu. Kata satu ini tidak boleh dibajak ya. Kata satu menunjuk kepada penggembalaan atas domba-domba, yaitu umat pilihan. Oke. Dengan kenyataan bahwa Yesus datang bukan dengan namanya sendiri. Dengan kenyataan bahwa Yesus datang bukan dengan namanya sendiri. Tetapi nama Allah Bapa. Maka berarti Yesus ada dalam perintah dan tugas. Bisa dimengerti kalau Yesus berprinsip bahwa makanannya adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikan pekerjaannya. Yesus itu diberi tugas. Beberapa waktu lalu saya menjelaskan Yesus adalah hamba Allah. Yang menyebut rasul-rasul juga di dalam perjanjian lama yang kemudian juga dikutip di perjanjian baru. Yesus itu hamba Allah. Terus di bagian lain Yesus berkata bahwa kita harus melakukan pekerjaan Dia, pekerjaan Allah Bapa yang mengutus Yesus atau yang memberi tugas kepadanya. Yohanes 9 ayat yang keempat. Dalam Yohanes 10 ayat 38 terkait dengan penggembalaan, Yesus berkata, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Tugas, ergon, employment. Seperti karyawannya, employee. Yang menunjuk aktivitas seseorang yang dikaryakan, ergon. Kalau Bapak memberi tugas kepada Yesus, tentu Yesus tidak lebih besar dari Bapak yang memberi tugas. Katakan amin. Saudara tercelik? Puji Tuhan. Teruskan Pak. Karena Yesus datang bukan dengan namanya sendiri, tetapi nama Allah Bapa, Elohim Yahweh, maka berarti ia datang bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Bapa. Yesus sendiri menyatakan berulang-ulang bahwa ia datang bukan atas kehendaknya sendiri, Yohanes 5 ayat 30, pasal 7 ayat 28, 8 ayat 42, dan pasal 10 ayat 18. Ini berulang-ulang Yesus berkata, bukan kehendakku sendiri. Jadi benar-benar Bapa yang mengendaki. Yesus sebagai utusan, Yesus sebagai pelaksana tugas, Yesus sebagai eksekutor. Teruskan. Sangat jelas bahwa Yesus datang bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi kehendak Allah Bapa yang mengutus Yesus dan mengaruniakan putranya sebagai penebus dosa atau juru selamat dunia. Hal ini sudah dinubuatkan dalam Mazmur 118 ayat 26. Diberkatilah dia yang datang dalam nama Yahweh. Tuhan besar itu ya. Yod-He-Wohe. Terus? Kami memberkati kamu dari dalam rumah Yahweh. Dalam nama Yahweh, bukan Yahweh sendiri. Lah kok bisa lo ngotot Yesus itu Yahweh sendiri? Dalam nama Yahweh. Dengan segala kebesaran Allah Israel. Jadi kalau seseorang tidak menerima monoteisme, ini yang sama dengan tidak menerima Yesus sebagai datang dalam nama Allah Elohim Yahweh yang dibawahi oleh Elohim Yahweh, maka ada yang salah dalam hidup orang tersebut. Ada yang salah. Waktu akan membuktikan dan menunjukkan bahwa doktrin yang mengajarkan bahwa Yesus sejajar dengan Elohim Yahweh dan Yesus adalah Yahweh sendiri tidak membuat jemaat menjadi militan. Ya ini pertanyaan Pak Pantas Panggabean itu ya waktu kemarin. Apa sih akhir tujuan Pak Eras menjelaskan ini? Nah puji Tuhan pertanyaan yang memberkati. Akhirnya kita dipacu dan dipicu untuk mengenakan logos, mengenakan firman,
dan optimis bisa sempurna seperti Yesus. Dikatakan dia yang menjadi sulung prototokos. Dia berhasil, dia bisa. Aku juga bisa. Tidak ada hidup yang lebih sukses dari hidup mengenakan kehidupan Yesus yang sama dengan sempurna seperti Bapa. Teruskan, Pak. Sebab kalau Yesus adalah Yahweh sendiri, maka Yesus tidak dapat menjadi role model. Nggak bisa. Ini loh. Kenapa kita terus ngotot Yesus bukan Yahweh? Dia anak Allah, bukan Allah anak. Nanti saya juga sebut di situ, berulang-ulang Yesus berkata anak manusia, anak manusia. Bahkan dia sendiri hanya 2 atau 3 kali. Saya menemukan 2-3 kali. Atau 2, mungkin ada satu lagi. Dia secara tidak langsung menyebut dirinya anak Allah. Yang menyebut Yesus anak Allah itu orang lain. Dia sendiri selalu menyebut anak manusia. Kalau Yesus menyebut anak manusia, dia mau mengatakan aku manusia seutuhnya. Berulang-ulang. Kok bisa loh orang memberikan label dia juga 100% Allah. Manusia. Kalau dia 100% Allah juga, dia bukan manusia. Kalau dia 100% manusia, dia juga bukan Allah. Sekarang maunya apa nih? Mau dua-duanya? Nggak bisa. Seperti yang saya singgung bahwa salah satu filsuf memandang Logos itu punya 2 natur. Natur Allah untuk bisa menjadi penghubung dengan para dewa dan natur manusia untuk bersosialisasi, berinteraksi dengan manusia. Itu justru pandangan filsafat Yunani. Kalau Yesus punya natur apa? Natur Allah. Tapi tidak memiliki superlatif Allah. Kalau dia punya karena Bapa memberikan. Amin. Kita naturnya apa? Natur Allah. Maksudnya memiliki moral kesucian Allah. Itu naturnya. Bukan kita mau menyamai Allah. Kita tidak akan pernah bisa menyamai Allah. Allah itu unik. Satu-satunya. Allah Israel. Itu satu-satunya Allah. Apakah Yesus bukan Allah? Ulangi lagi. Tentu dia juga Elohim. Tapi bukan Allah Elohim, bukan Allah Israel. Ini diulangi lagi. Karena sudah banyak orang punya pemahaman yang salah. Oke, teruskan. Kalau Yesus adalah Yahweh sendiri, maka jemaat tidak dapat mengikuti Yesus guna meneladani hidupnya. Sebab ia bukan manusia seperti manusia lain. Sebagai bukti yang tidak terbantahkan, negara-negara Kristen Barat yang menganut doktrin tersebut, sekarang ini gereja-gerejanya sepi dan bahkan bangkrut. Banyak yang ditutup dan alih fungsi menjadi bermacam-macam aktivitas, bahkan menjadi rumah ibadah agama lain. Coba kalau kita dari dulu mengajarkan harus sempurna seperti Bapak. Menjadi Kristen tidak bisa wajar lagi hidup. Jadi Kristen harus fokus langit baru, bumi baru. Dunia bukan rumah kita. Harus sempurna. Walaupun kita sekarang juga belum sempurna. Tapi harus sempurna, tak bercela. Wah, tidak bisa ditaklukkan setan. Orang seperti ini, kalau orang Jawa istilahnya, demit orang dulit, setan orang doyan. Loh iya, udah nggak doyan duit. Duitnya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Keinginan dagingnya disalib. Setan nggak punya pangkalan. Pangkalan emosi, ego, mau menang sendiri, seks, hawa nafsu yang lain, matikan. Nggak bisa. Oke, teruskan Pak. Yesus harus diakui sebagai anak Allah yang menerima tugas sebagai utusan Bapa untuk menyelamatkan manusia. Ya. Harus dipercaya dan diterima bahwa Yesus datang sebagai manusia,
2 Yohanes pasal 1 ayat yang ke-7. Tidak menerima Yesus datang sebagai manusia berarti antikris atau berarti sesat. Yesus sendiri selalu menyebut dirinya sebagai anak manusia. Hal ini tentu dikemukakan agar dunia tidak salah menafsirkan keberadaan dirinya. Di situ ada 2 Yohanes 1 ayat 7 nggak Pak? Iya ada Pak. Tadi barusan. Yang waktu tadi baca, 7 nggak sebut. Di belakangnya ya. Yang waktu Pak Yuda baca bahwa yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Antikris. Jadi begini Bapak Ibu ya. Ini pandangan yang tidak tepat ya. Begini. Kalau orang berkata begini. Yesusnya Pak Eras itu bukan Yesus di Alkitab. Maksud Tuhan untuk Yesus yang Pak Eras ajarkan itu bukan Tuhan menurut Alkitab. Loh, saya berkata justru Yesus yang kamu ajarkan bukan Yesus di Alkitab. Yesus di Alkitab itu Yesus sebagai manusia. Kamu ajarkan Yesus sebagai Yahweh. Apa pula itu? Betul nggak Pak? Jadi hanya karena Erastus mau menjadikan Yesus model, nah ini teologi liberal katanya. Loh, nah dari dulu memang begitu. Di mana liberalnya? Karena saya melihat mereka punya risalah. Untung nggak dibaca banyak orang. Dan memang nggak perlu dibaca. Dibaca Pak ayatnya. 2 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jangan lupa saya sudah tua. Saya sudah jadi Kristen dari kecil. Sudah jatuh bangun. Melihat diri sendiri, melihat orang lain. Saudara, kalau kita tidak sampai dipepet dengan kebenaran ini, sulit benar. Sulit untuk menjadi suci. Amin. Kalau dipojokkan, disudutkan, kita tidak bisa menghindar. Harus sempurna. Belum lagi kalau kita bicara, kita itu sebenarnya jadi Kristen hanya untuk mewarisi kerajaan Allah. Harus jadi pangeran. Yesus pangeran terbesar. Yang sulung kita pangeran-pangeran. Harus bermental pangeran. Nah itu kalau doktrin monoteisme yang benar sampai di situ. Penghormatan kita kepada Bapa Allah Israel itu begitu tinggi. Kita gentar saudaraku. Kalau Yesus mempelai kita. Lalu sejajar dengan Bapa. Pikir. Bagaimana bisa? Oke teruskan Pak. Sebutan anak Allah yang ditujukan kepada Yesus pun banyak yang orang lain mengucapkannya. Bukan dari diri Yesus sendiri. Oke. Yesus tidak mengaku secara langsung bahwa dirinya anak Allah secara tegas. Apalagi Allah anak. Tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Yesus adalah Allah anak. Ada orang berkata, ya tidak ada ayatnya tapi maknanya. Loh. Bisa-bisanya loh. Sebutan Allah anak itu punya konsekuensi yang besar. Jadi ada Allah, tapi anak. Dan sejajar. Sebutan anak Allah saja sudah jelas menunjukkan hierarki. Yang tidak bisa dibantah. Allah anak itu artinya anak ada relasi antara bapak dan pribadi ini. Pakai istilah lain apa kurang? Oke, teruskan. Dengan menyebut Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam nama Allah Elohim Yahweh, bukan dengan namanya sendiri sebagai sebagai anak manusia berarti bahwa Yesus sepenuhnya manusia. Sepenuhnya manusia. Ulangi Pak kalimatnya mungkin terlalu agak sulit dipahami. Dengan menyebut Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam nama Allah Elohim Yahweh, dan bukan dengan namanya sendiri, sebagai anak manusia berarti Yesus sepenuhnya manusia. Ya.
kalau dirinya adalah Allah yang sejajar dengan Yahweh, bahkan dipahami sebagai Yahweh sendiri, maka ia berarti datang dengan namanya sendiri. Ya, itu sederhana loh. Itu sudah sederhana. Aku datang dengan nama atau dalam nama Bapa. Berarti tidak dengan namanya sendiri. Ya. Kok bisa ya orang bicara bahwa dia Yahweh sendiri itu? Oke, teruskan, nanti ada ayat-ayat yang menyinggung hal itu. Tetapi ternyata Yesus adalah utusan yang menerima tugas dari Bapa. Itulah sebabnya Yesus tidak lebih besar dari Bapa. Hal ini tidak membuat kita merendahkan derajat Yesus, tetapi menempatkan Yesus pada tempatnya yang terhormat dan membuat kita kagum terhadap perjuangannya. Jangan seperti anak-anak. Memberi label Yesus itu sejajar dengan Yahweh, lalu kita merasa sedang menyanjung dia. Paham nggak, saudara? Anda belum paham. Menghargai Yesus dengan menempatkan dia sejajar dengan Yahweh, punya self-existent, tidak diciptakan. Saya tidak mengatakan Yesus diciptakan, ya, bukan ya. Aku tidak pernah bicara itu. Saya tidak pernah. Ntar saya jelaskan saya bicara apa. Ya, Yesus tidak pernah melepaskan kealahan ketuhanannya sedetik pun, katanya. Lalu kau menghargai dia dengan cara itu? Tapi kita harus menempatkan Yesus secara terhormat dan membuat kita kagum terhadap perjuangannya sebagai anak manusia mencapai kesempurnaan, menyelamatkan dunia dan menjadi teladan yang sempurna bagi umat pilihan. Ibrani 5 ayat 7 sampai 9 mengatakan, walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Oke deh. Belajar taat. Waduh, saudaraku. Ini luar biasa. Kalau dia Allah sendiri, bagaimana ayat-ayat itu muncul? 1, 2, 3, 4. Sebagai manusia, dia menaikkan doa dengan ratap tangis. Nah, itu sebagai manusia, dan sebagai Allahnya lain lagi. Dipikirnya. Apa sih? Ajaran apa sih itu? Tapi dulu kita mengajarkan begitu, saudara. Ya. Pemahaman ini menggiring pemikiran pada kebenaran monoteisme Elohim Yahweh yang sejati. Yaitu ketika Yesus diletakkan pada tempat yang terhormat dan membuat kita kagum terhadap perjuangannya sebagai anak manusia yang luar biasa mencapai kesempurnaan untuk menyelamatkan dunia dan menjadi teladan bagi umat pilihan. Ini menggiring kita pada pemikiran monoteisme. Terus Pak? Yesus datang dengan nama Yahweh, bukan berarti diri Yesus adalah Yahweh, tetapi datang sebagai utusannya. Terkait dengan hal tersebut, perlu kita memperhatikan Markus 1 ayat yang kedua dan ketiga. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Beberapa Trinitarian mengutip Markus 1 ayat yang ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ayat ini ditafsirkan sebagai kedatangan Yahweh sendiri. Ya, karena kata kurios, Yahweh diterjemahkan kurios dalam Septuaginta. Ya, begitu, saudara. Ya, karena Yahweh diterjemahkan kurios dalam Septuaginta, maka luruskan, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, Yahweh sendiri yang datang. Itu penafsirannya. Dan itu tidak tepat, itu salah. Teruskan. Pandangan tersebut di atas benar-benar keliru, sebab ayat sebelumnya yaitu Markus pasal 1 ayat yang kedua tertulis. Ayat sebelumnya tertulis. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau.
Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Utusan yang mendahului adalah Yohanes Pembaptis, dan Yesuslah yang datang sebagai utusan dalam nama Yahweh. Ya, jadi aku akan mempersiapkan jalan, seorang yang akan mempersiapkan jalan engkau, itu. Engkau di sini Yesus maksudnya. Terus? Itulah sebabnya tertulis, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Persiapkanlah jalan bagi Dia yang datang dalam nama Tuhan Elohim Yahweh, yaitu Yesus. Ada Trinitarian yang menafsirkan bahwa pernyataan Markus 1 ayat yang kedua, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau, ia akan mempersiapkan jalan bagimu, yang diambil dari Maleakhi 3 ayat 1, sebagai perkataan Allah Elohim Yahweh pada praeksistensi. Jadi kan ada kalimat itu, lihatlah aku menyuruh utusanku, Yohanes maksudnya, mendahului engkau Yesus, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Itu ditafsirkan oleh Trinitarian, mungkin tidak semua ya, bahwa itu ucapan Allah di prahistoris, pra-natal. Jadi ada percakapan di sana. Nggak tahu apa dasarnya. Masih bersama saya? Jadi kalau Tuhan berfirman, aku menyuruh utusanku mendahului engkau, engkau ini Yesus. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Lalu ayat yang ketiga, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Maksudnya itu adalah Yesus yang memakai nama Tuhan. Coba dibaca Pak, ini Markus 1, 2, 3. Saya akan jelaskan ulang ya, supaya jelas. Ini karena menjadi senjata mereka. Ayat ini senjata para Trinitarian, senjata saya dulu juga, tapi sekarang ya sudah bertobat ya. Terus. Markus pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang kedua dulu. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ini ditafsirkan bahwa sebelum Yesus lahir, Allah sudah mengatakan ini kepada Yesus. Aku menyuruh utusanku, Yohanes Pembaptis, mendahului engkau Yesus, ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Begitu. Terus ayat berikutnya. Ayat yang ketiga, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Nah ini ditafsirkan oleh para Trinitarian bahwa persiapkan jalan bagi Tuhan, Tuhan ini Yahweh. Jadi Yesus itu Yahweh sendiri. Terus terang saya mumet. Jadi saudara, saya ini kan Trinitarian asli. Berusaha mencari ayat untuk jadi dasar. Apapun digoreng. Apapun bisa digoreng. Yang bisa dipolitisir. Kata satu tadi, aku dan Bapak satu, itu satu hakikat. Digoreng, dipolitisir. Nah kalau saya bukan mau menang sendiri, saudara juga boleh bertanya. Kan ada menjawab Trinitas, saudara tanya, Pak Eras waktu bicara begitu, saya jawab. Ya. Tapi tentu di forum ini waktu tidak cukup. Teruskan Pak, kalimat berikutnya itu bagus Pak. Ya. Paragraf berikutnya. Ya. Harus diingat bahwa Yesus dihadirkan di dunia sebagai bayi yang tidak memiliki kesadaran penuh. Anak manusia bayi belum memiliki kecerdasan dan kesadaran penuh sebagai makhluk manusia yang dewasa. Kalau Yesus adalah Allah yang sejajar dengan Elohim Yahweh, bagaimana mungkin Yesus dihilangkan kesadarannya? Bagaimana mungkin Yesus dihilangkan kesadarannya? Allah Bapa itu dahsyat. Lalu bagaimana yang sejajar dengan yang dahsyat ini dihilangkan kesadarannya? Benar-benar tidak jelas. Paham saudara? Teruskan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 dan ayat yang ke-52. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Ya, jadi dua ayat ini, nggak usah dibaca semua, menunjukkan Yesus mengalami proses pertumbuhan. Proses progresivitas. Oke. Asumsi banyak orang Kristen pada umumnya adalah bahwa Yesus yang dikosongkan kealahannya, merendahkan diri menjadi manusia.
Tetapi konyolnya banyak orang Kristen Trinitarian tidak mau menerima bahwa Yesus kehilangan kealahan atau ketuhanannya. Coba yang dikosongkan apanya? Kalau saya memahami pengosongan itu bukan dari Allah dikosongkan jadi manusia. Dari manusia yang tidak bersalah, merendahkan diri taat sampai mati demi kita. Yang itu, yang karena itu Paulus mengatakan miliki pikiran perasaan seperti ini. Tapi kalau dari Allah jadi manusia, kita tidak bisa teladani karena kita tidak pernah jadi Allah. Jadi ada keyakinan pengosongan diri itu dari Allah menjadi manusia. Sementara sebagian Trinitarian mengatakan Yesus tidak pernah berhenti jadi Allah. Face mumet nggak, saudara? Loh, kita bukan sedang marahin siapa-siapa. Saya mumet sendiri aja. Dan ini mumet nih, gitu. Ini mumet nih. Ayo kita supaya nggak mumet piye carane. Kita kupas, ya Pak. Kalau Yesus datang dengan nama Allah Elohim Yahweh, ia harus menjadi manusia sepenuhnya. Karena kalau Yesus masih memiliki kealahannya secara penuh atau 100% Allah juga, ia tidak perlu pakai nama lain. Ia pakai namanya sendiri sebagai Allah. Kenyataannya anak manusia ini menyandang nama Yesus dan memberitakan kebenaran atas nama Yahweh yang menaruh perkataan di mulutnya. Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Yesus datang dan mengajar bukan dengan namanya sendiri Yesus, tetapi datang dalam nama Allah Elohim Yahweh. Yohanes 10 ayat 43. Oke, sebentar lagi, sebentar. Nanti ada ayat-ayat yang mengatakan yang diajar Yesus pun itu dari Bapa. Jadi Allah menaruh perkataannya di mulutnya. Itu nubuatan Musa bahwa ada seorang nabi akan dibangkitkan dan Elohim Yahweh akan menaruh perkataan di mulutnya, saudara. Ya. Nah, saya tadi mau mundur dulu ya. Kan menjadi bahan yang seksi ya. Membahas mengenai apa yang dilakukan Yesus dari umur 0, 12, ya, 12 muncul, lalu umur 30. Apa yang dilakukan? Kita pernah mendengar seminar dari Ibu Rita Wahyu, ya, tentu kita diberkati seminar itu. Tapi kalau saya ditanya, saya cuma mengucapkan jawaban satu. Selama 30 tahun itu, Yesus pasti bertumbuh. Tadi kan bertambah hikmatnya, marifat, yang akhirnya sertifikatnya berbunyi, ini anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Oke, boleh tepuk tangan. Kalau Allah memuji, ini anakku yang kukasihi aku berkenan, dan di ayat yang lain dengarkanlah dia. Itu prestasinya bukan otomatis karena sebuah penjelmaan. Kalau sebuah penjelmaan tidak perlu belajar, udah sakti. Sudah sakti. Seperti mitos-mitos itu karena penjelmaan, ini kan anak ini anak dari Hermes atau Zeus, si Hercules, biar bayi bisa ngangkat lemari. Loh, kan gitu. Paham saudara? Tapi Yesus lahir oek-oek. Belajar 1 tambah 1, 2. Tidak mungkin ditanya 2 tambah 2. Akar 3.200.000 saya bisa tahu. Ternyata tidak. Maka bukan penjelmaan mistik. Tapi penjelmaan proses sampai akhirnya mirip sang logos. Jadi selama 30 tahun. Proses sampai dia mendapatkan satu sertifikat. Ini anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan. Itu jawaban yang menurut saya sangat implikatif dengan kehidupan kita. Bahwa Yesus menjadi sempurna itu belajar. Nanti Ibrani pasal 12 ayat 3-5. Bertekun walaupun dia mendapatkan serangan yang begitu hebat. Dia bertekun. Waktu disakiti tubuhnya pasti rasa sakit. Makanya sempat berkata, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku.
Kan begitu, saudara. Masih bersama saya? Oke, teruskan Pak. Dengan pernyataan Yesus bahwa dirinya datang dengan nama Allah Bapa Elohim Yahweh, Yohanes 10 ayat 25, 12 ayat 13 dan 28, 17 ayat 6 ayatnya banyak. Yesus tidak menyejajarkan dirinya dengan Allah Bapa Elohim Yahweh yang atas namanya Yesus datang. Iya, mantap. Secara tidak langsung Yesus juga menyatakan bahwa dirinya adalah utusan. Tidak ada utusan setara dengan yang mengutus. Para Trinitarian, termasuk pembicara kita dahulu, Ada dalam kurung termasuk penulis gitu itu. ya, telah melakukan langkah yang kebablasan. Menyamakan atau menyetarakan Yesus dengan Yahweh. Bahkan ada yang mengakui Yesus adalah Yahweh sendiri. Dengan demikian mengaburkan fakta bahwa Yesus datang dalam nama Allah Bapa Elohim Yahweh, bukan datang dalam namanya sendiri. Yesus memiliki nama pun karena Allah Elohim Yahweh yang memberikannya. Matius 1 ayat 21. Saya potong dulu nanti ulang. Tadi kan dibaca bahwa tidak mungkin utusan lebih besar daripada mengutus. Tapi nanti kita akan tertumbuk di masalah Yesus mengutus. Tempo ya. Mengutus. Itu kok apa Roh Kudus? Yesus lebih besar Roh Kudus? Enggak. Baca ayat sebelumnya. Aku mintakan Roh Kudus dari Bapa, bukan dari Yesus. Sedangkan Yesus dari Bapa. Nanti kita akan bahas. Itu sering orang tanya kan. Yesus mintakan kepada Bapa Roh Kudus. Dan kata pempo di situ, saya lihat referensi artinya yang menyebabkan pergi. Teks. Ada. Selain berarti mengirim juga yang menyebabkan. Jadi tidak boleh dipahami seperti aku kirim surat atau apa. Oke. Nanti kita lihat referensi dari BDAQ kalau tidak salah. Saya kira itu referensi yang paling akademis dan diakui luas. Ya, dia yang menyebabkan pergi, gitu. Kata pempo itu ya, pempo betul ya, bagus sekali, luar biasa. Saya belajar gini terheran-heran sudah, waduh, terheran-heran. Saya punya cerita singkat yang mungkin ya perlu nggak perlu. Saya hari ini mestinya ini Pak, hari ini saya mestinya typing. Jam 1 atau jam 1 saya batalkan. Kenapa? Karena ban ini terhapus dan hilang. Saya tulis ulang. Bahan ini terhapus. Apa yang terjadi? Saya tulis ulang lagi. Jadi bahan ini sama sekali nggak ada. Padahal sudah buat panjang. Lebih panjang dari ini. Saya ulangi lagi dari jam 11 pagi tadi. Saya ulangi. Sampai jam 3. Makanya saya telepon Ingrid, dibatalkan tappingnya. Kenapa? Saya nggak cerita sama Ingrid apa yang dilakukan. Bahan ini hilang, saudara. Jadi saya tulis ulang. Nggak ada data lain, ya. Cuman itu datanya. Serem sekali ya. Dari 0. Tapi kan karena saya sudah tulis sebelumnya, saya sudah periksa, saya masih ingat clue-cluenya. Jadi sebelum saya bisa rubah karena bahan saya banyak Pak. Bisa masuk di 1 Korintus 8 dulu. Bahwa hanya satu Allah, satu Tuhan. Ada itu. Sudah saya buat itu lengkap juga. Tadi saya lempar ke Pak Yehuda karena ada bahan satu. Tapi saya lebih tertarik Yohanes pasal yang ke-5 dulu. Karena ini Injil Yohanes. Saya lebih sistematis. Yohanes baru nanti Roma baru nanti. Begitu saudara. Tapi karena saya masih ingat, saya kalau menunda takut hilang, saya ketik juga hari itu. Jadilah seperti yang dibaca Pak Yehuda ini. Untungnya saya masih ingat Bapak Ibu, saya masih ingat. Bahasa-bahasa Yunaninya dan lain-lain, untung masih segar. Ya sepintar-pintarnya orang kan bukan bahasa yang kita pakai tiap hari, jadi saya harus masih ingat ini pempo, ini ada di sana. Jadi masih ingat segar, jadi saya hunting cepat saudara. Makanya saya lelah. Muncul dari sini kok capek banget. Wah, tegang. Tapi menakjubkan, kagum. Wah kebenaran ini luar biasa ini. Ya. Oke, teruskan Pak. Setelah ayat dalam Yohanes 5 ayat 43 sampai 44,
Selanjutnya Yesus menyatakan dalam ayat yang ke-46 sampai 47. Ya, Yohanes tadi, 5, 46, 47. ya, ayat 44 yang tadi baca ulang Pak. Ini intinya kan Yohanes 5, 44. Intinya di situ. Saya baca dari Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44. Ya. Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain, dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa. Ya, itu tadi ayat 43 mengatakan, aku datang dalam nama Bapa. Kalau orang datang dalam namanya sendiri, kamu terima. Tapi kalau datang dalam nama Allah, Elohim Yahweh, kamu nggak terima. Ya, tadi saya jelaskan. Karena kalau pakai nama Allah, Elohim Yahweh, wah dia bisa punya pesona bagi masyarakat Yahudi, lalu reputasi dan pengaruh tokoh-tokoh agama bisa merosot. Kamu masih cari hormat. Gitu, saudara. Udah ya? Udah saya jelaskan ya. Sekarang ayat 45. Ayat 45, jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Ayat 46, sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab ia telah menulis tentang aku. Oke. Dalam hal ini penting untuk memperhatikan yang dikemukakan oleh Musa mengenai Yesus. Ya, terus baca. Dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-15 dan ayatnya yang ke-18. Jadi Musa telah menyinggung akan datangnya sosok ini. Nanti Musa mendakwa kamu loh. Karena Musa udah ngomong tentang aku, tapi kamu gak denger aku, diomelin ntar loh. Ngerti gak maksudnya? Coba dibaca dari ayat 45. Orang pasti gak tahu juga itu. Yohanes 5 ayat 45. Iya. Yohanes pasal 5 ayat 45. Hah? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Kamu tidak langsung dengar dari Bapak kan? Tapi dari Musa. Musa itu ngomong tentang saya. Kamu nggak percaya saya. Diomelin ntar kamu. Ngerti maksudnya sekarang. Terus ayat berikutnya Pak dibaca. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, ya, tentu kamu akan percaya juga kepadaku. Iya, kalau kamu percaya Musa, kamu percaya padaku juga. Kok bisa loh kamu nggak percaya padaku? Diomelin ntar loh. Ngerti maksudnya saudara? Dulu kalau kita baca ayat ini, terus terang kita nggak tahu loh. Mendakwa apanya? Lalu kenapa Yesus berkata, karena Musa tulis tentang aku. Terus terang, bertahun-tahun saya baca ayat ini, saya tidak tahu maksudnya apa. Apa hubungan Musa mendakwa dengan Musa menulis tentang Yesus? Satu kata kunci, diomeli Musa. Begitu muncul kalimat diomeli Musa, baru saya tahu, oh ini nih. Muncul tuh kalimat di otak saya, diomeli Musa. Oke, boleh. Yang mendakwa itu bukan saya, Musa. Bukan Bapak juga, karena Bapak nggak kamu dengar. Yang kamu dengar itu kata Musa. Musa tulis tentang aku. Kamu nggak percaya aku. Diomelin ntar loh. Itu maksudnya. Ulangan 18 ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Yahweh Allahmu. Dialah yang harus kamu dengarkan. Nah, kamu nggak dengar gua. Kamu orang nggak dengarkan aku. Padahal Musa udah bilang, dengarkan dia. Terus? Ayat 18, ulangan 18 ayat 18. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Seperti Allah menaruh Taurat di mulut Musa. Allah Bapa menaruh firman di mulut Yesus. Terus? Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Emangnya gua ngomong dari diri gua sendiri? Maksud gitu. Bapak, tapi kamu nggak nurut. Makanya aku berkata aku datang dalam nama Bapak. Bukan ucapanku yang kuucapkan, tapi ucapan Bapak. Paham ya? Amin, saudara. Datang dalam nama Bapa artinya bukan maunya sendiri.
dan apa yang disampaikan itu dari Allah sendiri. Ngerti ya Bapak Ibu? Luar biasa kan? Kalau ikuti satu persatu dengan tekun, kan ngerti. Kalau nggak ikut ya, sesat. Ikuti dulu, kamu akan takjub. Bukan saya mau ditakjubi, ayat Alkitab ini menakjubkan loh. Bertahun-tahun kita tidak tahu maksudnya. Musa yang mendakwa kamu. Ya. Bukan Bapak. Kamu nggak lihat Bapak. Musa yang kamu lihat. Kalau yang kamu dengarkan itu Musa. Musa itu gurunya orang Yahudi. Guru orang Yahudi itu Bapak guru mereka itu Musa. Musa tulis tentang aku. Tapi kamu nggak mendengar aku. Coba dengarkan tuh Musa berkata apa. Aku bangkitkan nabi. Kata Tuhan. Aku akan menaruh perkataanku di mulutnya. Seperti Allah menaruh perkataan di mulut Musa. Kalau kamu dengar Musa, kamu mesti dengar aku. Musa juga kasih tahu bahwa aku ini dari Tuhan. Aduh hebat sekali ya. Coba ayat 8 tadi dibaca lagi Pak. Ulangan pasal 18 ayat yang ke-18. Ayat 18 ya. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Dan di dalam Injil Yohanes berulang-ulang Yesus berkata, yang kukatakan bukan dari diriku sendiri. Bapa di dalam aku yang mengatakannya. Betul nggak Pak? Itu diulang-ulang loh muncul itu. Ya saudara-saudara. Oke. Elohim Yahweh berfirman bahwa seorang nabi akan dibangkitkan. Udah jelas ya. Makanya saudaraku, hal ini sesuai yang dikatakan dalam Yohanes 1 ayat 17 ya. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Sebagaimana Taurat berasal dari Allah melalui Musa, demikian pula kasih karunia dan kebenaran berasal dari Allah melalui Yesus. Bukan dari Yesus sendiri. Elohim Yahweh yang membangkitkan seorang nabi atau yang sama dengan mengutus nabi itu yang ternyata adalah Yesus. Maka sangat keliru kalau Yesus dipandang sebagai Yahweh sendiri. Akhir kata saudara, perlu dipikirkan serius di ujung menit terakhir sebelum saya akhiri. Pikirkan ya. Mencari hormat dari tiga pribadi Allah yang merupakan kesatuan sebagaimana diyakini Trinitarian akan sulit dihayati. Ya. Tetapi kalau mencari hormat dari Allah yang esa, maka bisa terjadi pertemuan person to person. Perjumpaan ini akan bisa lebih dihayati. Orang percaya mencari hormat hanya dari satu pribadi, yaitu Allah Elohim Yahweh, yang akan memuliakan baik Tuhan Yesus maupun orang percaya yang menderita bersama-sama dengan Yesus. Hanya Allah Bapa Elohim Yahweh yang dapat memberi kemuliaan atau yang sama dengan memberi kehormatan dan pujian. Baik bagi Yesus sendiri maupun orang percaya. Dan Yesus berkata bahwa ia tidak mencari hormat dari manusia, tapi mencari hormat dari Allah. Yohanes pasal 5 ayat 41. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudaraku, kembali di ayat yang ke-44 tadi. Kamu tidak akan bisa percaya kalau kau masih mencari hormat satu dengan yang lain. Nah kalau saya kenakan untuk hidup orang hari ini, mereka mau memberi hormat kepada Yesus dengan menempatkan Yesus sejajar dengan Elohim Yahweh. Dan kalau ada orang nyerang, mereka merasa nggak terhormat. Dan orang yang nyerang itu akan dibidat-bidatkan. Disesat-sesatkan. Kalau dulu sampai dibunuh. Serius ini. Begitu ya saudara. Cukup ya Pak. Ini hari Selasa, nanti hari Kamis. Ibadah pendalaman Alkitab menanti-nantikan Tuhan ya. Oke.
Bapak Ibu, sebelum saya meninggalkan tempat ini, saya tanya, Bapak Ibu diberkati? Cukup tegang tapi hari ini. Mungkin karena saya yang tegang kali ya. Sorry ya, tegang kali saya. Ngegas gitu terus. Hah? Apa? Oh, bahan sempat hilang. Enggak, tapi saya ngegas terus nyari. Kurang rileks. Tapi kalau hari Minggu khotbah saya rileks ya. Kalau udah bicara begini jadi ngegas terus. Luar biasa ya. Aduh, saya sayang sama kalian ini. I love you deh. Gak boleh begini ya, gak boleh begini, gak boleh begini. Semuanya. Baik, terima kasih Pak. Gak boleh begini.